24 누구보다 더 빨리 오는 일이 것만 같아. My life is up in a movie all the time. 해 뜨는 곳으로 달렸어 every single night. 누구의 내일을 가봤던 것도 같아. 세상이 너무 컸던 그 손은. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ilmu Perpustakaan A semester 6. Dalam mata kuliah layanan informasi berbasis pengguna ini, kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber informasi. Dalam pembahasan ini, pertama kali kami akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan layanan informasi berbasis pengguna yang akan dijelaskan oleh Saudari Uci Meriska. Berikut penjelasan mengenai sejarah perkembangan layanan informasi berbasis pengguna oleh Saudari Uci Meriska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Meriska dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami dengan judul jenis-jenis sumber informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan layanan informasi berbasis pengguna. Dengan semakin majunya teknologi informasi, layanan informasi berbasis pengguna sekarang ini berkembang menjadi layanan informasi berbasis teknologi maupun komputer. Layanan berbasis komputer awalnya muncul dengan adanya otomasi perpustakaan, di mana fungsi perpustakaan dikerjakan oleh bantuan komputer. Otomasi perpustakaan saat itu hanya perpustakaan besar yang menerapkan otomasi perpustakaan. Setelah itu muncul perangkat lunak yang dapat mengotomasikan hampir seluruh perpustakaan seperti opak, kontrol sirkulasi, pengadaan bahan pustaka, manajemen koleksi, manajemen keanggotaan, dan lainnya. Negara pertama yang telah menggunakan komputer di perpustakaan pertama kali adalah negara Amerika Utara dan Inggris pada tahun 1960-an. Pada tahun 2000-an, perkembangan terjadi dalam dunia otomasi perpustakaan, misalnya proyek yang dilakukan oleh OCLC melakukan network dan berkolaborasi dengan perpustakaan VTLS yang terdaftar dalam 9001 ISO internasional, merupakan leader internasional dalam otomasi perpustakaan yang terintegrasi dan jasa image digital. OCLC telah menyediakan pengkatalogan yang berbasis komputer, referensi research sharing, dan jasa preservasi ke 41.000 perpustakaan di 82 negara. Terima kasih. Baiklah, penjelasan berikutnya mengenai sejarah otomasi perpustakaan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudari Hidayani Safitri. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan layanan informasi. Nah, di sini sejarah perkembangan layanan informasi berbasis pengguna. Indonesia sangatlah berkaitan dengan sejarah perkembangan otomasi perpustakaan di Indonesia. Kenapa? Dikarenakan layanan berbasis pengguna di era ini berkaitan dengan teknologi komputer, di mana otomasi perpustakaan juga menggunakan teknologi komputer. Maka sejarah perkembangan otomasi perpustakaan di Indonesia, penerapan teknologi informasi terutama perpustakaan mencakup bidang pengadaan, sirkulasi, pengatalogan, temu balik sistem informasi, kegiatan informasi, serta keperluan administratif lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Arisantia akan menjelaskan mengenai sumber informasi. Informasi adalah sekumpulan data yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi si penerima. Untuk sumber informasi itu sendiri adalah hal-hal yang dapat digunakan oleh seseorang sehingga dapat menambah hal-hal baru dengan ciri-ciri dapat dilihat, dibaca, diteliti, maupun dianalisis lalu dikembangkan dalam bentuk
penelitian, pembelajaran, dan dianalisis di laboratorium. Setelah itu ditransformasikan kepada orang lain. Untuk jenis-jenis sumber informasi sendiri ini secara umum dibagi menjadi 3, yaitu sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Untuk sumber informasi primer ini adalah sumber informasi yang bersifat karangan asli ataupun ditulis secara lengkap. Contohnya itu laporan penelitian, artikel majalah, monografi penelitian, dan laporan secara langsung. Contohnya itu disertasi, tesis, maupun skripsi. Untuk sumber informasi sekunder adalah sekumpulan informasi berupa data bibliografis yang digunakan untuk mencari informasi. Contohnya itu seperti bibliografi, indeks, ensiklopedi, kamus, risalah, review, dan lain-lain. Untuk sumber informasi tersier itu sendiri adalah sekumpulan informasi yang dapat mempermudah pencarian informasi sekunder. Dengan kata lain, sumber informasi tersier ini adalah ringkasan dari sumber informasi sekunder. Untuk secara jelas contohnya itu buku teks atau buku ajar dan direktori. Dalam bentuk format, sumber informasi ini dibagi menjadi 2, yaitu dalam bentuk tercetak dan non-cetak. Contoh yang tercetak itu seperti greel literatur, buku atau monograf, monografi, buku referensi, serial, dan lain-lain. Untuk sumber non-cetaknya itu seperti CD-ROM, OPA, electronic publishing, e-book, e-journal. Selanjutnya itu online information service. Kalau untuk ini harus menggunakan alat bantu seperti komputer ataupun handphone. Nah, contohnya ini lebih jelasnya itu blog ataupun Facebook, dari Facebook gitu. Nah, jadi sekian dari kami mengenai jenis-jenis sumber informasi. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.